Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam episode kedua mengenai business model generation ya. Jadi e-learning kali ini judulnya adalah business model generation. Bagaimana Anda mendefine, mendevelop business model canvas melalui canvas 9 pilar ya. Namanya business model canvas karena ada 9 pilar yang harus Anda kelola. Nanti kita akan petakan dalam bentuk canvas dalam slide-slide berikutnya. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai 3 pilar yang pertama ya. Nah, sekarang kita akan bicara pilar yang berikutnya, yakni pilar keempat. Di dalam slide 15 Anda bisa lihat pilar keempat ini namanya value proposition. Ya, di depan Anda ini ada gambar mobil Honda HR-V. Apa kira-kira value proposition Anda? Yang Anda bayangkan dari mobil ini ya. Kenapa banyak orang beli mobil Honda HR-V? Apa value proposition-nya? Ya langsung yang terbayang adalah desainnya keren gitu ya. Model desainnya seperti yang Anda lihat di gambar ini kan keren. Honda HR-V ini mobil SUV yang sangat keren menurut saya desainnya. Harganya sesuai dengan target marketnya ya. Target market Honda HR-V adalah kelas menengah yang sudah lumayan mapan ya. Yang gajinya mungkin tipikal pembeli Honda HR-V itu seyogianya orang-orang dengan penghasilan di atas 30 juta per bulan gitu. 30 sampai 40 juta per bulan itu pasarnya orang-orang yang bisa membeli HR-V. Selain desainnya bagus, Honda juga terkenal dengan layanan purna jual yang bagus, bengkelnya mudah dijangkau. Selama ini Honda juga terkenal dengan kualitasnya gitu ya. Dan kemudian yang tidak kalah penting harga jual kembalinya ya, harga jual kembali Honda HR-V ini ya tidak begitu jatuh dibanding mobil-mobil Eropa. Jadi desain yang bagus, harga jual kembali yang bagus, mutu layanan purna jualnya oke, itu merupakan value proposition dari Honda HR-V. Kenapa kemudian mobil ini pernah menjadi best seller ya di Indonesia? Ngomong-ngomong mobil Anda apa teman-teman ya? Mobil Anda Honda HR-V? Atau Toyota Ayla gitu ya, atau hanya Honda Vario gitu ya. Kalau mobil saya bukan Honda HR-V, mobil saya Honda BR-V ya. Kalau saya yang BR-V yang panjang itu, yang 3 baris. Ya mobil saya satu saja. Dulu saya juga punya Honda Jazz, tapi sudah saya jual. Saya hanya punya satu mobil saja, BR-V. Karena saya ke kantor sering sekarang naiknya angkutan umum. Ya naik ojek, naik MRT, naik LRT kalau nanti sudah jadi ya. Jadi di slide berikutnya di halaman 16 ini saya bilang value proposition adalah manfaat dan nilai utama yang ditawarkan produk Anda dan yang paling membuat calon pelanggan tertarik untuk membelinya. Itu namanya value proposition. Apa nilai utama, manfaat utama dari produk yang Anda jual? Ya. Di halaman berikutnya ini saya bilang value proposition dapat berupa aspek kehebatan mutu produknya, kelengkapan fitur produknya, keawetan, atau juga bisa berupa keunggulan harga yang ekonomis. Ya. Mungkin brand awareness-nya kuat. Misalnya HP saya mereknya Samsung ya, HP saya mereknya Samsung Galaxy S9. Sudah lama belum beli lagi ya. Saya beli tahun 2018. Jadi sudah cukup lama. Kenapa saya beli Samsung S9? Mungkin karena fiturnya bagus gitu ya. Waktu itu ya zaman tahun 2018, fitur S9 termasuk yang paling unggul. Layarnya Gorilla Glass, pakainya Android. Dan yang tidak kalah penting mungkin brand awareness Samsung sangat kuat saat itu ya. Jadi saya tertarik membeli Samsung Galaxy S9. Itu value proposition HP Samsung ya. Kalau HP Xiaomi mungkin value proposition-nya fiturnya melimpah tapi harganya masuk akal. Jadi value for money, kalau orang bilang itu kalau beli HP Xiaomi itu value for money-nya tinggi. Value for money-nya tinggi. Mutunya bagus, fiturnya melimpah, harganya reasonable. Ya. Kalau Apple iPhone kan elit, ya keren gitu ya, tapi harganya sangat elit juga gitu ya. Jadi kadang-kadang agak di luar budget kita. Nah ini di dalam slide berikutnya saya ngasih contoh beberapa value proposition. Yang pertama di halaman 18, saya bilang value proposition motor Honda itu apa? Ya misalnya desainnya bagus, mesin andal dan pelayanan purna jual mudah didapatkan.
Ya, Anda di rumah mungkin sepeda motornya Vario. Saya di rumah juga punya sepeda motor untuk anak saya yang lagi kuliah. Anak saya kuliah di Unpad. Anak saya dua. Yang satu kuliah di Unpad, Bandung. Yang satu kuliah di Undip, Semarang. Ya. Yang pertama kuliah di Unpad Bandung itu jurusannya digital marketing. Yang di Undip jurusannya manajemen. Seperti saya juga. Mereka dua naiknya sepeda motor, ya, dan dua-duanya milih Honda Scoopy. Ya. Jadi dua anak saya ini motornya sama, Honda Scoopy. Kenapa saya milih Honda? Ya karena itu tadi. Layanan purna jualnya mudah didapatkan, mesinnya oke lah ya. Dan brandnya sudah sangat kuat gitu ya. Jadi kalau dijual kembali itu mungkin harganya tidak jatuh. Ya, bengkelnya ada di mana-mana. Ya, baik bengkel yang resmi ataupun bengkel non resmi itu banyak. Ya. Dan sudah terkenal lah ya. Honda dari tahun 70-an sudah sangat terkenal. Mutunya oke, mesinnya oke. Jadi banyak orang beli Honda, sehingga sepeda motor Honda itu sampai hari ini menjadi market leader ya, tidak terkalahkan ya. Sejak tahun 70 sampai hari ini, 50 tahun ya. 50-an tahun sepeda motor Honda menguasai pasar Indonesia ya. Oke, nah yang berikutnya nih di halaman 19, di halaman berikutnya Anda bisa lihat layar di belakang saya, value proposition Indomie. Harganya terjangkau, mudah dibeli di mana saja dan rasanya maknyus ya. Ini Indomie ini makanan sejuta umat sangat. Saya dulu kerja di Indofood ya. Saya dulu kerja di perusahaan yang memproduksi Indomie yang Anda makan sehari-hari itu dulu ya. Dulu saya ketika lulus kuliah pertama kali kerja ya di Indofood. Yang bikin Indomie gitu ya. Tapi Indomie itu memang rasanya kan enak teman-temannya, sangat maknyus, harganya sangat terjangkau dan mudah, praktis, mudah dibeli di mana saja di Indomaret, di sekitar kita dan sangat praktis bikinnya. Dulu zaman saya mahasiswa, saya itu mahasiswa selama 5 tahun, itu tiap pagi sarapannya Indomie teman-teman dulu, agak nggak bagus juga ya. Bertahun-tahun kemudian saya sadar itu sebenarnya habit yang tidak bagus ya. Dulu selama 5 tahun kuliah saya di Jogja. Tiap pagi saya selalu sarapannya Indomie rebus. Ya. Sampai penjual Indominya itu jadi teman saya gitu ya. Saya beli Indominya di dekat kampus saya. Tapi dilalah setelah lulus kuliah saya kerja di Indofood ya. Mungkin itu berkah ya, karena saya pelanggan loyal Indofood. Indomie saya diterima kerja di Indofood. Perusahaan yang bagus menurut saya. Ya. Gajinya oke. Banyak teman saya sampai hari ini masih kerja di Indofood. Udah jadi direktur. Ya, dan gajinya sudah sangat tinggi. Ya jadi itu Indomie ya, value proposition Indomie itu murah meriah, praktis, enak. Makanya sampai hari ini dicintai oleh jutaan orang ya. Karena value proposition-nya pas. Yang slide berikutnya nih ya, value proposition Google Search Engine. Ya, mudah digunakan dan hasil pencarian sangat efektif. Ya, kenapa Anda sampai hari ini pakai Google ketika mencari sesuatu di internet? Ya karena hasilnya sangat bagus. Hasil pencarian Google itu sangat bagus, algoritmenya oke. Dan sangat minimalis ya. Kalau Anda lihat Yahoo atau Bing, itu kan banyak banner-bannernya. Ribet, terlalu banyak visualisasi, sampah visual saya bilang. Tapi ketika Anda buka Google, atau Google jadi default Anda, di Chrome, di HP Anda, Google Search Engine itu jadi default, itu kan clean. Sangat minimalis. Itu juga luar biasa itu desainer Google-nya dulu ya. Itu value proposition Google itu sangat mudah digunakan, user friendly dan hasil pencariannya sangat berguna. Itulah kenapa kemudian Google menjadi nomor 1 bertahun-tahun ya. Bahkan tidak ada pesaing yang berarti sampai hari ini. Ya, karena algoritmenya sangat luar biasa. Nah di slide berikutnya nih saya cerita mengenai terakhir ya, contoh value proposition GoPay. Mudah digunakan dan praktis. Ya, saya juga pelanggan GoPay. Saya tuh sangat suka pakai GoPay karena apa? Karena saya sering beli GoFood ya. Saya sering beli GoFood. Saya sering beli kopi ya, kopi Forestry atau Janji Jiwa dari GoFood. Saya kan kerjanya di rumah teman-teman. Kayak gini, sekarang rekaman ini saya di rumah. Habis rekaman ini biasanya jam 10 pagi saya lapar, kemudian beli kopi dari Forestry.
dan kemudian beli pisang goreng juga. Pisang goreng Pontianak dari GoFood, dua-duanya saya beli. Itu nikmat sekali teman-teman, makan pisang goreng jam 10, habis itu ngopi forestry, itu aduh. Ya kebahagiaan itu sederhana, ya, simple life. Nah saya mau beli semua itu dengan GoFood, dan kenapa saya suka karena saya pakai GoPay, jadi saya nggak perlu keluar ketika drivernya nyampe itu saya bilang nggak usah teriak-teriak mas, langsung aja dicantolin minumannya. Sudah dicantolin di pintu gerbang, bayarnya pakai GoPay, sangat praktis. Ya. Saya termasuk pengguna GoPay yang sangat tinggi ya, tiap 10 hari saya top up 500.000. Ya, jadi 1 bulan 1.500.000 saya itu keluar untuk pengeluaran GoPay yang saya gunakan untuk beli di GoFood. Jadi saya di GoFood itu kadang-kadang habis 1 juta ya, 1 juta sampai 1.500.000 per bulan ya. Nggak terasa ya. Ya itu karena value proposition GoPay itu sangat nyaman ya, user friendly, jadi mereka quote and quote ya cerdik juga ya, memanfaatkan kenyamanan pelanggannya ya, seperti saya kan ada jutaan orang seperti saya, pingin praktis nggak usah perlu pakai cash lagi, kalau bayar drivernya nggak perlu pakai cash, langsung otomatis diambil dari saldo GoFood saya. Dan top up GoFood-nya sangat mudah, GoPay-nya sangat mudah, saya top up melalui Bank BCA, mobile banking gitu ya. Saya tiap kali top up 500.000. Dan saya lihat di story-nya 10 hari sekali habis. Jadi sebulan 3 kali saya top up 500.000. Ya, itu kan amazing. Maksud saya dari sisi GoPay-nya kan amazing. Sayanya nggak kerasa keluar uang 1.500.000 tiap bulan karena mereka punya ekosistem. Mereka punya GoPay-nya dan disambungkan dengan GoFood. Jadi berhasil ya, GoPay itu sekarang menjadi dompet digital nomor 1 di Indonesia ya, jauh di atas OVO, di atas Dana, di atas yang lainnya. Jadi itu teman-teman ya, contoh beberapa produk dan value proposition beberapa produk ya. Nah di slide berikutnya saya ngasih assignment bagi Anda ini. Ya, assignment kedua, rumuskan value proposition dari produk bisnis Anda. Jadi sekarang jualan kantor Anda itu apa? Saya nggak tahu Anda kerja di mana, perusahaannya apa. Anda coba pikirkan value proposition produk Anda. Oh Mas Yudi, saya kerjanya di kantor pemerintahan atau instansi pemerintah apa? Ya nggak masalah kan. Misalnya kementerian, kalau Anda kerja di pajak, value proposition Anda apa? Ya kan sama. Layanannya cepat, pakai digital, user friendly, ya aplikasinya jangan mudah error ya. Saya pembayar pajak yang tertib juga, seringkali aplikasi pajak, website pajak itu error. Itu kan nggak boleh. Jadi artinya Anda kerja di instansi pemerintah, kementerian pun value proposition-nya jelas. Ya, value apa Anda untuk publik. Nah kalau Anda kerja di perusahaan ya Anda lebih mudah lagi ya, value proposition Anda apa? Coba jelaskan. Seperti tadi contoh-contoh yang sudah saya tampilkan. Oke? Nah di slide berikutnya kita bicara pilar yang kelima ini, namanya revenue stream. Ya. Show me the money. Yang kita bicaranya bisnis ini ya. Jadi show me the money, business model generation namanya. Jadi bagaimana cara Anda mendapatkan uang gitu ya. Ada 2 model utama yang saya bilang nih ya. Di slide 24 saya bilang, pilar kelima adalah revenue stream atau dari mana sumber pendapatan utama bisnis. Ada 2 jenis utama ini. Apakah Anda akan menjual sistem jual putus atau langganan? Kemudian kalau jual putus, bagaimana tempo pembayarannya, cash atau cicilan? Ya ini sekarang ada 2 model bisnis yang sangat lazim ya, model beli putus ya, atau langganan. Sistem langganan ini sekarang booming ya teman-teman ya. Banyak layanan-layanan digital yang berbasis langganan dan sukses, seperti Netflix misalnya, atau Spotify, atau YouTube. YouTube sekarang juga ada premium membernya langganan. Disney, ya saya langganannya Disney ya, Disney Star, Hotstar. Saya TV streamingnya punya 1 channel yang saya langgani, yakni Disney. Saya belum langganan Netflix karena waktunya nggak ada. Nanti kalau langganan Netflix, langganan Disney terlalu banyak menurut saya. Kemudian aplikasi seperti Microsoft itu sekarang juga dijual pakai langganan teman-teman ya. Microsoft Office itu kan sekarang pakai langganan setahun sekali. Dulu mereka jual putus, Adobe
Photoshop itu dulu jual putus. Sekarang juga masih ada yang dijual putus. Tapi pelan-pelan Adobe maupun Microsoft bergerak ke arah langganan. Kenapa? Karena langganan ini memang menguntungkan ya. Kenapa? Karena tiap bulan Anda akan selalu dapat pemasukan tiap tahun. Makanya Adobe sekarang menjual Photoshop-nya dengan sistem langganan, Microsoft menjual Microsoft Office-nya dengan sistem langganan per tahun. Misalnya saya langganan Microsoft Office, langganan setahun sekali. Jadi setahun sekali saya bayar. Dan saya langganan Microsoft mungkin sampai 20 tahun ke depan saya masih akan pakai Microsoft dugaan saya. Nah itu kan bisa diukur. Jadi Microsoft-nya bisa punya tools namanya Customer Lifetime Value. Netflix itu juga sama. Netflix Customer Lifetime Value. Atau Anda pelanggan Telkomsel. Saya juga langganan paket data Telkomsel ya. Pernah bayar sih ya. Saya bayar tapi tiap bulan selalu saya top up. Itu kan recurring namanya, berulang. Netflix pelanggannya selalu akan tiap tahun akan bayar sampai dia berhenti menjadi pelanggan. Nah, Microsoft, Netflix, IndiHome itu punya data internal yang bisa menunjukkan berapa tahun rata-rata seorang pelanggan itu menjadi pelanggan. Misalnya saya menjadi pelanggan IndiHome ya sudah 7 tahun misalnya. Dan sampai 20 tahun yang akan datang, dugaan saya akan tetap akan jadi pelanggan IndiHome ya. Asal layanan mereka bagus ya. Kalau mereka makin lambat, makin jelek ya saya mungkin akan pindah. Ya. Nah, sekarang banyak orang-orang yang berjualan dengan sistem langganan seperti itu. Tapi untuk produk-produk ya tentu jual putus ya. Misalnya beli consumer good di Indomaret. Itu ya beli putus. Tapi sekarang bahkan HP pun ada yang dijual dengan sistem langganan. Beberapa gerai di Jakarta sekarang menawarkan langganan HP. Jadi Anda bisa langganan iPhone atau Samsung Galaxy S20 dengan langganan. Jadi Anda bayar per tahun saja. Nanti ketika sudah 2 tahun, dibalikin HP-nya. Anda pakai yang baru lagi, langganan yang baru lagi. Keuntungan dengan langganan HP ini, jadi Anda tidak lagi harus beli ulang dan HP lama Andanya kemudian dijual murah, tidak. Anda langganan saja. Mobil sekarang juga banyak yang pakai sistem langganan. Ya, perusahaan-perusahaan sekarang jarang yang beli mobil putus, mereka semua pakai langganan. Lebih menguntungkan secara accounting, kalau sistem langganan itu katanya. Ya. Jadi nanti ya ini di halaman slide 25 nih saya cerita ya. Jadi Netflix misalnya mendapatkan pemasukan melalui sistem langganan dari jutaan membernya. Jadi pelanggan Netflix itu asal Anda tahu jumlahnya 200 juta teman-teman. Di seluruh dunia pelanggan Netflix itu 200 juta. Padahal satu bulan bayarnya rata-rata di Indonesia misalnya pelanggan Netflix itu rata-rata bayar 150.000 per bulan. 150.000. Ya, sama di dunia, di negara lain kurang lebih segitu. Ya. Bahkan mungkin bisa sampai 200.000. Kalikan 200 juta. Pelanggan, itu kan amazing. Makanya Netflix menjadi perusahaan raksasa dalam waktu yang relatif singkat. IndiHome juga, Telkomsel apalagi. Telkomsel itu revenue-nya tahun lalu 90 triliun teman-teman. Tahun lalu revenue Telkomsel itu 90 triliun, nggak main-main. Nah 90 triliunnya dari mana ya? Dari uang langganan pelanggannya seperti Anda ya, tiap bulan top up gitu ya. Tidak beli putus. Tapi juga ada yang di slide berikutnya nih saya cerita, di slide berikutnya ada mobil Mercedes-Benz, mobil-mobil itu kan dijual dengan sistem cash dan kredit ya. Dijual putus dengan sistem cash ataupun kredit. Asal Anda tahu 60% pembeli mobil di Indonesia itu pakai kredit teman-teman. Jarang yang pakai cash. Jarang sekali orang Indonesia beli mobil pakai cash. Ya. Pakainya Fortuner ternyata nyicil ya. Gengsi tapi dibayar dengan cicilan. Menurut saya itu kurang bijak. Ya. Saya kalau beli mobil pakai cash teman-teman, ya. Tidak pernah pakai kredit. Atau kemudian nomor 27 di slide 27 ini Pizza Hut, McD, KFC itu mendapatkan pemasukan cash langsung dari pembelinya ya. Indomaret, Alfamart, Kopi Kenangan itu nggak pakai langganan, mereka jual putus ya. Semua merchant di Tokopedia, di GoFood itu semua pakai jual putus ya. Tapi menurut saya, kalau Anda punya produk dan produknya bisa dijual dengan sistem langganan itu lebih bagus.
Misalnya sekarang saya dengan tim saya lagi bikin aplikasi penilaian kinerja karyawan, performance appraisal. Lagi dibikin nih bulan-bulan ini. Nanti kami mau jual dengan sistem langganan, ya setahun bayarnya murah, cuma 5 juta ya. Berapapun jumlah karyawan di perusahaan itu, setahun langganannya cuma 5 juta, atau sebulan 500 ribu, 400 ribu lah ya. Nah, kenapa kami jual dengan langganan ya? Dulu mau dijual putus ya, tapi menurut saya lebih bagus pakai langganan. 5 juta, kalau pelanggannya nanti bisa puas dengan aplikasi itu, saya yakin pelanggan itu pasti akan pakai sampai 10 tahun, bahkan 20 tahun gitu ya. Dan karena mereka menjadi pelanggan saya, hubungan saya dengan dia menjadi lebih intens, sehingga saya bisa upselling, cross-selling ya. Ketika dia menjadi pelanggan aplikasi performance appraisal produk saya bisa cross-selling ya. Saya jualan training, jualan konsultasi, atau jualan produk-produk lain. Yang nanti mau rilis baru tahun depan. Nah sekarang banyak aplikasi dijual dengan sistem langganan ya, misalnya Talenta, jurnal, aplikasi keuangan, aplikasi Accurate, jurnal, banyak sekarang aplikasi ya. Dijual dengan sistem langganan semua. Oke, itu pilar yang kelima ya. Jadi bagaimana Anda akan mendapatkan penghasilan Anda. Yang sedih itu kalau Anda jualan dengan sistem bayar tempo ya. Misalnya Anda konsultan atau misalnya proyek pemerintah, itu bayarnya bisa telat sampai 3 bulan ya. Itu kan berat. Anda punya proyek pemerintah, invoice-nya sudah diajukan bulan ini, baru cair 3 bulan kemudian. Itu kan Anda bisa kolaps ya, cash flow-nya menjadi negatif. Kalau bisa jualan itu yang retail, enak ya. Kita jual langsung uangnya muncul. Jangan jual barang dengan sistem tempo. Nagihnya sulit, kadang-kadang telatnya sampai 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Yang paling enak jual putus. Jual di muka ya, uangnya di muka. Atau langganan juga keren. Ya, kalau orangnya nunggak langsung diputus saja langganannya. Indigo misalnya Anda nunggak ya kan otomatis mati. Itu menurut saya lebih asik punya bisnis yang penjualannya itu langsung cash retail. Yang paling pusing kalau jualan produk pembayarannya pakai tempo ya. Temponya bisa mundurnya berbulan-bulan. Cash flow Anda negatif. Ya. Oke itu. Ya, jadi yang pilar ke-6 ini namanya key resources. Ya. Key resources itu sumber daya utama yang harus Anda gunakan untuk memproduksi penjualan Anda, memproduksi barang Anda ya. Jadi di slide berikutnya nih saya bilang, pilar ke-6 menunjukkan key resources atau sumber daya utama apa yang kita butuhkan untuk membuat dan menjual produk atau layanan yang kita sediakan kepada para pelanggan. Di slide 30 saya juga cerita ini sumber daya bisa berupa bahan baku fisik, barang jadi, modal kerja, sumber daya keahlian, atau juga bisa berupa digital asset, jaringan internet, follower sosial media, dan seterusnya. Ya, key resources produk Anda apa? Ya, misalnya kalau saya nih jualan kursus online kayak gini, apa key resources-nya? Ya, brain. Ya, ini kan produk saya itu brain based, Mas. Knowledge worker saya ini, knowledge worker ya, pekerja berbasis pengetahuan. Saya jualan kursus online, jualan buku, jualan materi pelatihan secara online, itu sumber daya utamanya apa? Ya brain. Saya bikinnya kan perlu keahlian, Mas. Bikin kursus kayak gini kan perlu keahlian. Dan yang kedua ya keahlian marketing ya. Bagaimana saya bisa memasarkan produk Anda kepada para pelanggan online saya. Itu juga kunci. Dua itu menurut saya pilar utama resources bisnis saya itu dua. Baik bisnis jualan online maupun bisnis konsultasi. Saya juga punya bisnis konsultasi. Saya seorang konsultan manajemen. Klien saya lebih dari 100. Apa sumber daya utama seorang konsultan? Ya otak. Ya, brain. Ya brainware saya itu mahal. Saya jual dengan mahal nih. Ya. Saya ngisi training kayak gini. Itu kan brain juga. Saya ngisi training misalnya 1 hari dibayar 15 juta. Ya, 15 juta. Kerja sehari dapatnya 15 juta. Yaitu karena mengandalkan brain, ya keahlian. Nah, bagaimana mendapatkan order sebanyak-banyaknya, baru itu marketing. Online marketingnya juga harus jago. Jadi dua hal itu yang menurut saya sumber daya utama bisnis saya.
keahlian atau brain. Yang kedua keahlian marketing, marketing online. Jadi jumlah follower saya harus nambah, jumlah pelanggan email saya itu kekuatan utama. Jualan online saya itu sumber penghasilan utamanya pelanggan email saya. Nah, kalau konsultan sumber utamanya dari blog saya. Ya, blog saya populer, jadi banyak orang mengontak saya gara-gara blog saya. Dan kemudian meng-hire saya sebagai seorang konsultan. Nah, di slide berikutnya ini saya ngasih contoh nyata bagaimana resources, misalnya mobil listrik Tesla. Itu apa sumber daya utamanya? Yang pertama yang modalnya triliunan, puluhan triliun. Keahlian dalam membuat baterai mobil listrik, serta jaringan charger listrik di sepanjang jalan. Nah, ini sumber daya utama Tesla itu, Mas. Jadi bikin teknologi mobil listrik itu beda sekali dengan mobil konvensional, sangat beda. Jadi yang paling utama, kenapa Tesla menjadi nomor 1? Karena dia lebih duluan memproduksi teknologi baterainya paling unggul. Dan dia punya gigafactory, pabrik baterai mobil terbesar di dunia. Itu ujung tombaknya Tesla, ya, gigafactory. Plus mereka juga punya jaringan charger listrik, itu yang juga sangat penting. Ekosistem pom bensin, pom listriknya harus ada di mana-mana. Ini kan Indonesia juga mau bergerak ke mobil listrik. Menurut saya sumber daya utamanya bukan hanya pabrik mobil listriknya, yang tidak kalah penting, jaringan charger mobilnya. Kalau bisa nanti charger mobil listrik itu sebanyak pom bensin. Jadi pom bensin itu lama-lama harus dihilangkan memang, diganti charger listrik. Ya. Jadi ekosistem itu. Oke, itu Tesla, teman-teman ya. Jadi Tesla itu sumber daya utamanya bukan hanya keahlian bikin mobil, tapi juga keahlian bikin jaringan charger listrik. Kemudian di 32 ini saya cerita kalau sumber daya utamanya McD apa? McD yang paling utama ya lokasi. Lokasinya strategis, pegawai resto, bangunannya bagus, dan bahan baku untuk membuat makanan yang siap saji. Ya. Bahan bakunya harus terjamin, suplai ayam gorengnya, suplai ayamnya, suplai burgernya harus terjamin. Dan yang penting lokasi. Lokasi, dan lokasi. Dan kalau kita lihat gerai McD itu selalu bagus. Yang bukan di mall ya, yang lokasi tersendiri. Di dekat saya itu ada 3 bangunan gerai McD yang berdiri sendiri ya, bukan nempel di mall. Itu semuanya bagus, desainnya bagus. Keren itu. Standarnya pasti dari kantor pusatnya mereka di Chicago. Mereka punya blueprint, warnanya, jenis lantainya, desain interiornya, bagaimana itu sudah ada blueprintnya. Jadi kalau Anda lihat gerai McD itu ada benang merahnya. Ya. Ciri khas desainnya itu kentara. Demikian juga Starbucks. Starbucks itu mungkin macam-macam ya ruangannya, luasnya ya, tapi ada ciri khasnya. Itu sumber daya, namanya desain thinking. Ya, lokasi yang paling utama bagi sebuah gerai seperti McD itu lokasi yang paling kunci, yang paling krusial. Oke, kemudian yang ke-33 ini di slide berikutnya, Gojek misalnya, apa sumber dayanya? Ya jutaan drivernya itu, ya sekarang ada sekitar 2 juta katanya, ya 2 juta driver Gojek dan kekuatan aplikasinya yang user friendly. Dan yang tidak kalah penting, ekosistem. Kenapa driver Gojek masih bisa bertahan? Karena mereka disambungkan juga dengan GoFood, disambungkan dengan GoPay. Itu membentuk ekosistem. Itu kekuatan utama Gojek itu menurut saya bukan hanya drivernya ya, tapi aplikasinya powerful, super app namanya. Connect dengan GoPay, connect dengan GoFood, connect dengan GoSend, connect dengan GoMart dan lain-lain. Saya pakai hanya GoFood-nya saja sih ya. Sesekali pakai GoRide. Saya kalau ke Jakarta, ke kantor klien, kadang-kadang pakai GoRide. Kemudian disambungkan dengan GoPay. Itu ekosistem yang sangat powerful. Itu sumber daya utamanya Gojek. Tentu selain itu ya sumber daya utamanya tadi ribuan, jutaan drivernya, sama kalau di GoFood ya jutaan merchant-nya ya, jutaan UKM kuliner di seluruh Indonesia yang bergabung dengan GoFood. Jadi itu ya teman-teman ya, 3 pilar berikutnya yang sudah kita bicarakan ya. Jadi yang pertama tadi, yang ke-6, tadi pilar yang ke-6, yang keempat value proposition,
kemudian revenue stream, dan yang terakhir ini resources. Ya. Jadi kita sudah bicara 6 pilar, nanti kita akan bicara pilar-pilar berikutnya. Oke, terima kasih, salam sukses, penuh keberkahan.